Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, yaitu polusi air yang disebabkan oleh eceng gondok. Adapun anggota kelompok kami yaitu Yulia Zahra, Sukma Aulia Raihan, Fitri Herliadisti, dan Indri Sasabilah Caniago. Seperti yang telah kita ketahui, air merupakan salah satu sumber kehidupan yang penting bagi umat manusia. Apabila air telah tercemar, maka kehidupan manusia pun akan ikut terganggu. Tanpa air, tiada kehidupan di muka bumi ini. Saat ini sudah tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa telah banyak sumber air yang tercemar. Sebagian besar pencemaran sumber air ini diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti akibat bahan buangan yang mengandung logam berat. Sesuai dengan judul presentasi kami kali ini, sumber air dapat pula tercemar diakibatkan karena mendapat gangguan gulma eceng gondok. Eceng gondok adalah salah satu jenis tanaman liar yang tumbuh subur di waduk atau perairan. Eceng gondok juga dapat tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah, rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air, dan sungai. Karena itu, keberadaan eceng gondok yang pertumbuhan dan penyebarannya semakin meningkat dapat mengganggu kelestarian ekosistem air. Tentu saja keberadaan eceng gondok di perairan mengakibatkan dampak negatif dan juga kerugian. Berikut kerugian yang disebabkan oleh eceng gondok terhadap air. Kerugian pertama yang disebabkan dengan adanya eceng gondok tersebut adalah evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi dapat mengurangi jumlah air karena proses penguapan. Proses penguapan eceng gondok dapat mengurangi volume air dari sungai, waduk, dan juga danau. Hal inilah yang menyebabkan air semakin dangkal. Yang kedua yaitu habisnya persediaan oksigen di dalam air, yang mana ketika eceng gondok tersebut mati akan membawa akibat proses pembusukan tumbuhan. Dan hal inilah yang menyebabkan habisnya persediaan oksigen. Yang ketiga yaitu terhambatnya fotosintesis. Pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali menyebabkan permukaan air danau atau sungai tertutup, sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis yang seharusnya terjadi di dalam air. Yang keempat yaitu menurunkan nilai estetika perairan. Ketika sebagian besar permukaan air tertutup oleh eceng gondok, maka keindahan dari danau ataupun sungai akan berkurang, karena adanya tanaman yang menghalangi keindahan air tersebut. Yang terakhir yaitu mengganggu lalu lintas atau transportasi air, khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya masih tergantung dari sungai dan danau. Berikut gambar eceng gondok yang mencemari lingkungan. Gambar pertama yaitu menjelaskan tentang pencemaran air yang disebabkan oleh sampah dan juga eceng gondok. Gambar kedua menjelaskan tentang eceng gondok dapat menghalangi proses transportasi yang terjadi di air, di mana eceng gondok tersebut dapat menghalangi proses kerja dari nelayan tersebut. Tentunya, kerugian yang diakibatkan oleh eceng gondok tersebut perlu diatasi. Dengan begitu, penyebaran eceng gondok dapat berkurang dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan pun dapat berkurang. Nah, ada pun beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama itu adalah biokontrol grass carpfish, yaitu eceng gondok merupakan tanaman invasif yang perlu dikontrol populasinya. Pengontrolan populasi eceng gondok dapat dilakukan dengan cara biokontrol grass carpfish ini. Yang kedua yaitu pemanenan. Pemanenan yang dilakukan dengan cara pengambilan eceng gondok secara langsung dari habitatnya, yang kemudian nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Namun, di balik itu semua, ternyata eceng gondok memiliki beberapa manfaat. Nah, berikut merupakan manfaat yang didapatkan dari eceng gondok. Pemanfaatan eceng gondok yang pertama ini sebagai fitoremediator. Prosesnya dinamakan fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini merupakan upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah. Nah, hal ini diaplikasikan pada industri limbah tahu. Yang diketahui pemanfaatannya ini mampu mereduksi konsentrasi amonia, nitrit, COD, dan BOD. Nah, pemanfaatan yang kedua, eceng gondok ini bisa dijadikan sebagai pupuk organik dan berbagai kerajinan, seperti gambar di samping yang bersumber dari Walhi Jambi.
pemerintah harus berinovasi manfaatkan eceng gondok. Nah, karena eceng gondok ini bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan danau. Nah, limbah yang dihasilkan penggunaan deterjen juga meningkatkan senyawa fosfat pada air sungai atau danau yang merangsang pertumbuhan eceng gondok. Nah, jadi sebagai manusia kita sudah seharusnya menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk air, di mana air ini merupakan salah satu sumber kehidupan yang penting bagi manusia, sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan terima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari sumber-sumber pada slide-slide sebelumnya. Nah, ini adalah proses dokumentasi pada saat pengerjaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.